Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kesehatan Rumah Sakit JIH Purwokerto. Hari ini saya Dr. Dini akan membersamai sahabat JIH dan bunda-bunda sahabat JIH sekalian untuk bertemu dengan salah satu dokter OB-GYN yang paling hits di Purwokerto, yaitu Dr. Hesa. Halo. Dokter. Gimana dokter kabarnya? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Baik dokter, hari ini kita mau ngobrol tentang kehamilan kembar nih dok. Karena beberapa hari ini kan akhir-akhir ini ya dok ya, di JIH juga ada beberapa kali persalinan bayi kembar. Nah, yang sering bumil-bumil atau bunda-bunda tanyain tuh sebenarnya hamil kembar itu bisa by design atau bisa diatur nggak sih, bisa direncanain nggak sih, atau ya sudah itu hanya kalau misalnya ada keturunan kembar baru bisa kembar gitu. Gimana dok? Bisa nggak direncanakan? Ya, terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali Dr. Dini. Untuk kehamilan kembar memang itu suatu anugerah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa hamil kembar itu memang hal yang sebetulnya tidak direncanakan ya. Memang kalau yang pertama kali penyebab kehamilan kembar bisa yang pertama kali adalah yang utama adalah karena keturunan ya, karena keturunan misalkan ibunya ada yang kembar, bapaknya juga punya keturunan kembar atau punya saudara kembar, bahkan sampai dengan buyutnya ataupun nenek moyang ada yang kembar, itu masih memungkinkan untuk dia mempunyai kehamilan yang kembar. Tapi memang bisa juga kehamilan kembar itu kita usahakan ya. Kita usahakan salah satunya dengan cara induksi kehamilan ataupun program hamil namanya ya. Dengan program hamil biasanya kita berikan obat-obatan hormonal yang memang merangsang untuk kehamilan. Nah, bonusnya nih dengan obat-obat hormon untuk merangsang kehamilan, nanti otomatis biasanya sel telur ataupun sel sperma, kalau memang kita juga beri obat kepada sang suaminya, nanti pasti akan lebih bagus kualitasnya dan lebih banyak jumlahnya, sehingga menyebabkan kemungkinan untuk resiko kembarnya juga besar, seperti itu. Jadi bisa diatur melalui secara alami memang, atau bahkan yang melalui secara buatan ataupun diusahakan ataupun dengan program itu pun bisa. Walaupun nanti ujungnya tetap qadarullah ya dok, Allah yang menentukan akan mendapatkan kehamilan kembar itu sendiri atau enggak. Ya, tapi berarti untuk bunda ataupun ayah yang memang tidak punya keturunan kembar, mungkin opsi untuk promil dengan di induksi tersebut itu yang nanti memungkinkan untuk terjadinya kehamilan tidak hanya satu bayi tapi juga bisa 2 bahkan mungkin lebih ya dok ya. Ya, oh iya, satu lagi memang sebetulnya yang nggak harus yang punya keturunan juga sih sebetulnya. Kebetulan kalau misalkan memang sel telurnya lagi bagus-bagus, sel spermanya lagi bagus-bagus, yang tidak punya keturunan pun sebetulnya bisa, bunda-bunda sekalian, sahabat JIH, posisi pasangan yang tidak mempunyai keturunan kembar pun masih tetap ada chance ataupun kemungkinan ataupun kesempatan untuk kehamilan kembar. Itu apalagi ditambah dengan berdoa, pasti insya Allah mungkin bisa. Nah, kalau untuk faktor yang menentukan kehamilan kembar itu sendiri, berarti tadi selain keturunan ya dok, kalaupun tidak ada keturunan berarti memang dipengaruhi oleh jumlah sel telur dari bundanya dan juga kualitas sperma dari ayahnya ya dok, atau ada yang lain juga? Oke, ya. Sebetulnya kalau memang yang utamanya untuk kehamilan kembar, yang utama tadi memang 2 faktor utama adalah, yaitu tadi kalau dari sisi perempuan adalah sel telurnya, dan dari seorang suami ataupun laki-lakinya adalah sel spermanya. Itu 2 faktor yang sangat dominan. Kalau faktor penunjang yang lain seperti nutrisi dan lain-lain, misalkan banyak dari mitos-mitos, mungkin dari banyak ada yang gaya berhubungannya ataupun waktu-waktu berhubungan, itu sebetulnya memang tidak berkaitan secara langsung, tetapi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa untuk kehamilan kembar itu bisa diusahakan pada saat-saat tertentu. Tapi yang saya kaitkan di sini adalah pada saat-saat tertentu itu memang pada saat kualitas sel telur sama sel spermanya bagus. Contoh pada saat masa-masa ovulasi ya, ataupun saat
lagi proses Masa subur. masa suburnya ya, pada proses masa subur dari seorang ibu ataupun seorang wanita, dan laki-laki juga pada saat kualitas spermanya lagi bagus-bagusnya. Biasanya dia belum pernah dikeluarkan atau belum pernah digunakan berhubungan 3-5 hari sebelum berhubungan suami istri. Jadi itu kualitasnya masih bagus-bagus. Nah, itu meningkatkan risiko untuk terjadinya kehamilan kembar. Nah, seperti itu Dokter Dini. Mungkin kalau yang alamiah ya seperti itu. Baik, berarti memang harus ada dari kedua belah pihak ya, nggak cuma jumlah sel telur ibunya yang mantapnya mungkin kanan kiri bersamaan gitu ya dok. Ya, Tapi juga dari ayah juga tidak melakukan hubungan, ini penting ya. Tidak melakukan hubungan 3-5 hari, jadi ada jedanya. Ya, memang sih sebetulnya sperma 120 hari ya untuk jadi bagus, tapi 120 kurang lebih posisinya 120 yang memang jadinya bagus sekali, tapi biasanya untuk waktu 48 jam sampai 72 jam itu udah cukup dia menghasilkan sperma baru yang kualitasnya bagus-bagus gitu. Baik. Nah, tadi perlu dicatat nih Bunda sekalian dari apa yang pesannya yang ada dari Dokter Hesa terkait dengan bagaimana menjaga kualitas sperma dari ayah maupun kemungkinan bundanya harus dekat pas masa subur dan ada jarak juga ya dok, sekitar 3-5 hari sebelum hubungan yang berikutnya, dan dipaskan gitu kalau buat bunda yang udah tahu masa suburnya kapan atau kapan ovulasi, bisa diupayakan diikhtiarkan pada saat itu sambil tetap berdoa untuk diberikan pinginnya kembar gitu ya dok. Kadang tambah lagi pinginnya kembar laki-laki perempuan, sekali langsung dapet harusnya ada puasnya ya. Kalau nggak habis kembar nanti mungkin triplet ya, 3 kembar 3 gitu. Baik, selanjutnya nih dok, kalau seandainya alhamdulillah ketika kontrol ke Dokter Hesa ditemukan wah ibu dapetnya kembar ya bu, seperti itu. Nah, adakah yang perlu diperhatikan nih sama ibu hamil dan ayah maupun keluarga sekalian dengan kondisi kehamilan ibu yang kembar dibandingkan mungkin kehamilan lainnya yang bayinya tunggal gitu? Ada khusus nggak sih dok? Ada rekomendasi khusus atau tips khusus ketika sedang hamil dengan bayi kembar? Oke, untuk bunda sekalian, sahabat CIH semua, kalau untuk treatment khusus sepertinya tidak ada ya. Tapi memang dengan kondisi kehamilan kembar, biasanya rata-rata dia juga salah satu gejala awal kehamilannya adalah pasti hiperemesis gravidarum. Otomatis kan hormonnya dia lebih meningkat, lebih 2 kali lebih tinggi daripada kehamilan yang bayinya satu, yang janinnya satu ya. Jadi dia ada mual muntah yang mungkin berlebih gitu ya. Terus dengan adanya mual muntah berlebih, otomatis kita harus treatmentnya harus lebih baik lagi ya, dan terutama untuk makanannya ya, nutrisinya pada ibu-ibu yang memang sedang hamil kembar, otomatis untuk menghidupi 2 bayi, kalau bisa nutrisinya juga kualitasnya harus lebih bagus, bahkan 2 kali lipat kualitasnya. Maksud saya dalam hal ini tidak harus kuantitasnya ataupun jumlahnya yang banyak, tetapi nutrisinya itu yang berkualitas dan mempunyai kandungan yang lengkap ya, ada vitamin, ada mineralnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya yang cukup sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan untuk nutrisi pada ibu-ibu yang hamil kembar. Dan nanti memang pada saat sudah mulai trimester kedua atau ketiga pasti kehamilannya ukurannya dari perut pasti lebih besar ya, dibandingkan yang tunggal ya. Jadi otomatis dia akan lebih effort untuk berat pergerakannya ataupun untuk untuk keseimbangannya juga jadi lebih tidak seimbang ya. Jadi yang perlu kita harus hati-hati yaitu jangan sampai jatuh gitu ya. Pada saat ini kan sering nih kalau ibu-ibu hamil itu kan pasti keseimbangan dia terganggu, apalagi nih bayi kembar nih ya, kadang-kadang jalan aja kadang suka bisa kepleset, jatuh di kamar mandi ataupun di tangga. Nah, ini yang treatment selanjutnya kita harus setiap hari ataupun dalam kehidupan sehari-hari harus lebih hati-hati dalam beraktivitas, terutama seperti itu. Baik, nah kalau misalnya sebenarnya kalau bayi kembar gitu berarti kan harus hati-hati banget, dan tadi melihat bahwa di awal itu kemungkinan penaikan hormon lebih tinggi ya dok, kemudian bikin menjadi rangsangan untuk hiperemesis atau muntah mualnya mungkin lebih hebat dibanding kehamilan biasa, padahal dia harus tercukupi gitu untuk gizinya, dan itu berarti dia tetap harus ada suplementasi tambahan ya dok ya? Ya memang beda nggak dok sama yang memang yang penting yang dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil yang mengalami kehamilan kembar dari makanan-makanan yang
alamiah yang kita makan sehari-hari yang mengandung gizi sempurna itu sudah cukup sebetulnya ya. Tapi memang bagus lagi ditunjang dengan karena kan kita kalau makan kita nggak tahu ya kadar-kadar, kita nggak sengaja mengukur kadar kandungan vitamin dan mineral yang kita konsumsi ya. Tetapi kalau kita tunjang dengan multivitamin yang kita konsumsi, ataupun misalkan mau minum susu tambahan juga sebagai komplement juga boleh, itu lebih baik ya, lebih baik karena kita akan menjamin asupan nutrisi untuk ibu-ibu hamil yang kembar. Itu juga untuk menghindari terjadinya komplikasi pada kehamilan kembar ya, pada kehamilan kembar, supaya nanti kedua-dua bayi ini dapat tumbuh dengan baik dan seimbang. Nggak besar sebelah, nggak kecil sebelah. Kadang-kadang ada yang namanya seperti itu ya, namanya pada posisi seperti twin to twin transfusion syndrome, itu suatu Twin komplikasi. transfusion syndrome. Ya, Yang satu lebih besar gitu. ya, biasanya seperti itu. Kadang ada asupan yang berbeda nanti kalau kita nutrisinya kurang, ataupun kita ada pada saat kehamilan juga suasana psikologisnya tidak baik, nanti kita juga resikonya bisa salah satu dari janinnya akan kecil karena aliran ataupun asupan makanannya dari ke salah satu bayi akan berkurang, ataupun bisa terjadi juga yang terlalu besar. Yang satu terlalu besar dan memakan jatah dari si saudara yang satunya lagi gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, dan juga selainnya ada tentang komplikasi korpore juga, itu ada beberapa komplikasi dalam kehamilan kembar yang harus kita perhatikan. Nanti lengkapnya kita bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan yang ibu percayai ya. Jadi kita hindari komplikasinya, itu yang paling penting. Dan yang paling penting komplikasinya adalah prematuritas, karena kan dia semakin besar. Ini pertanyaan terakhir nih dokter, terkait dengan dokter sudah menyebut prematuritas. Kayak sering banget nih kita menghadapi kalau di rumah sakit, atau mungkin pengalaman dari teman rekan-rekan saya juga yang punya kehamilan kembar, itu biasanya resiko untuk lahir prematur atau lahir sebelum 40 minggu itu bisa sangat sering terjadi ya dok. Dan apakah memang seperti itu, atau sebenarnya bisa juga sebenarnya ditunggu sampai 40 minggu gitu dok? Oke, kalau memang kehamilan kembar memang kan dia dalam pakai logika saja isinya dia tadinya harusnya untuk satu bayi menjadi berisi 2 bayi ya. Lebih ya. 2 lebih. Nah, jadi over distended terus namanya. Kalau mengalami hal seperti itu, otomatis kita resiko untuk terjadinya kehamilan prematur pada kehamilan kembar cukup tinggi memang, karena tadi over distended uterus tersebut sehingga menyebabkan kadar hormon oksitosin meningkat sebelum waktunya atau sebelum kehamilannya matang ataupun aterm, sehingga pada ibu kehamilan kembar rata-rata kadang-kadang masih bisa terjadi persalinan yang prematur seringnya. Kadang-kadang sering-seringnya lewat sebelum 37 minggu dia sudah mulai ada kontraksi, sudah mulai mules-mules, sudah terjadi tanda-tanda persalinan. Itu paling sering terjadi. Tapi memang ada juga yang tetap ada yang sampai dengan 9 bulan bahkan sampai dengan HPL-nya dia tidak merasakan kontraksi ataupun tanda-tanda persalinan apa-apa. Ya tetap ada, tetapi itu mungkin angkanya kecil ataupun sedikit. Yang paling sering memang antara sebelum 37 di atas 34 minggu dia itu sudah mulai ada tanda-tanda kontraksi palsu ataupun Braxton Hicks seperti itu. Ya sebisa mungkin sih didekatkan dengan sematang mungkin ya. Kalau bisa di atas 37 minggu. Tapi rata-rata kebanyakan mayoritas rata-rata di usia kehamilan 35, 36 sampai dengan 37 minggu biasanya sudah mengalami tanda-tanda persalinan. Baik dokter, nah terkait dengan hal itu sebenarnya kalau persalinan kembar 2 atau mungkin 3 atau bahkan lebih, sebenarnya masih ada chance atau kesempatan buat lahir secara spontan normal nggak sih? Atau selalu sesar gitu, karena kan bayinya banyak gitu. Memang pada kondisi kehamilan kembar itu tidak ada beberapa macam sebetulnya kehamilan kembar itu. Dalam konteks sekarang ini kehamilan kembar yang kita bicarakan adalah gemeli ya. Kehamilan dua ya. Gemeli itu isi 2. 2. Kalau kembar soalnya bisa kembar 3, kembar 4, ya triplet, quadruplet. 5 gitu juga bisa ya dok. Ada kan itu. Nah, kalau untuk misalkan kehamilan kembar sendiri sebetulnya pada hakikatnya semuanya bisa melahirkan normal. Kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan untuk melahirkan secara normal, sangat bisa. Tapi dengan syarat adalah
Kalau setelah kita periksa, pemeriksaannya pada anak pertamanya adalah kepala. Memang kehamilan kembar itu bukan kehamilan normal ya dikatakan ya. Jadi memang mungkin Tetap bahagia berisiko. kehamilan kembar, tapi tetap itu sudah kehamilan risiko tinggi, Risiko ya kan? tinggi. Oh ya baik. Karena ada 2 bayi yang mungkin posisinya tidak harus kepala ya. Yang satu, kalau syarat untuk lahir normal memang syaratnya bayi pertama adalah kepala. Bayi keduanya mau sungsang ataupun melintang ataupun kepala juga lagi, itu masih bisa kita diusahakan senormal mungkin. Selama tidak ada komplikasi apa-apa ya, tidak ada tanda bahaya persalinan atau tanda bahaya kehamilan yang lain, kita masih bisa usahakan senormal mungkin jika memang syarat-syaratnya terpenuhi. Misalkan ketubannya masih bagus, panggulnya tidak sempit, dan tidak ada keluhan ataupun komplikasi yang lain pada ibu dan janinnya. Tetapi kalau memang anak pertama yang paling bawah adalah bukan kepala, itu kita dalam keilmuan kita, dalam teorinya kita tidak bisa melakukan persalinan normal karena resikonya untuk terjadinya interlocking ataupun kita mengunci. Biasanya kalau dia sudah bukan kepala, biasanya kepalanya ada di tengah-tengah, dan biasanya yang bayi keduanya itu juga nanti kepalanya ada di tengah-tengah. Jadi dia nanti adalah interlocking. Jadi dia ngunci karena dia lahir gitu, tapi dia kepala nggak bisa keluar. Karena ngunci dengan kepala itu biar bisa saling nyangkut gitu. Sehingga dia jadi bisa terjadi interlocking, bayi nggak bisa keluar, robekan dinding rahim, bayinya meninggal, itu banyak komplikasi. Ya, dok, ya. Seperti itu. Memang kalau terjadi hal seperti itu sebaiknya dilakukan tindakan operasi seksio sesarea untuk melahirkan bayinya, untuk tindakan yang paling amannya. Jadi emang paling penting tuh memang harus kontrol teratur. Ya memang ada beberapa, soalnya tadi selain yang saya sebutkan tadi, salah satunya tin-to-tin transfer syndrome, ada beberapa, nanti ada beberapa jenis kehamilan kembar ya, nanti ada beberapa komplikasi yang memang bisa menyebabkan resiko-resiko dalam persalinannya. Itu juga buat biar kalau misalnya udah tahu, udah kontrol USG, tahu apa yang terjadi sama bayi di dalam, itu bahkan buat merencanakan juga ya apakah ibu bisa persalinan lewat normal kalau memang bagus, kondisinya baik semua, atau udah kayak gini nanti ibu mau nggak mau harus SC, Bu. Seperti itu ya, dok. Dari sejak kontrol sebenarnya sudah bisa diketahui juga ya, dok. Ya, tapi memang juga yang perlu diingat dokter Dini, kalau memang pada kehamilan kembar itu tetap kehamilan yang beresiko, walaupun tadi saya katakan kepalanya mungkin yang di bawah masih bisa persalinan normal, tetapi kita perlu ingat tetap ada komplikasi jika memang penolongnya tidak mumpuni ataupun tidak berkompeten ya. Lahir bayi pertama mungkin lahir, tapi kalau yang bayi keduanya sungsang ataupun melintang, nah itu yang dibutuhkan tindakan oleh penolong yang berkompeten ataupun yang ahli untuk menolong persalinan itu. Tapi kalau tidak kompeten, resikonya adalah lahir bayi pertama, bayi keduanya masih tertinggal, keburu jalan lahirnya menutup. Nah itu bisa aja seperti itu terjadi. Kalau jadi nggak bisa lahir deh bayi yang kedua, akhirnya harus operasi juga. Yang satu lahir normal, satunya lahir operasi sesar, bisa. Itu ada bisa terjadi seperti itu. Baik. Tuh biasanya seperti itu. Berarti cukup banyak nih yang harus dipersiapkan, dan ya sebenarnya nggak perlu takut sih ya Bunda Ayah kalau punya kehamilan kembar, asalkan memang nanti dipersiapkan dengan baik untuk persalinannya, tetap dijaga dengan sehat ya, dok. Untuk ibu hamilnya dijaga dengan support system yang baik juga gitu kan, karena kan kalau nanti setelah anaknya atau bayinya lahir kan juga urusannya nggak berhenti sampai situ gitu ya, dok ya. Selain tadi juga ada beberapa komplikasi juga dari ibu hamil yang memang bisa terjadi juga pada bayinya, dan itu benar-benar harus dikontrol dengan teratur juga. Salah satunya nih kalau di JIH itu dengan dokter Hesa bisa kontrol dari Senin sampai Sabtu ya, dok. Bahkan Minggu juga kadang praktek. Ya, selalu ada gitu kan, sebulan sekali di hari Minggu beliau praktek, dan selalu sedia di hari Senin sampai Sabtu di atas jam 2 siang sampai jam setengah 4, jam 4 sore ya, dok. Ya. Begitu. Selasa dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Sampai Sabtu juga. Oh iya, ada yang sampai jam 6 sore. Panjang Senin, Selasa, Sabtu. Senin, Selasa, Sabtu kalau mau ketemu dokter Hesa yang lama gitu ya, buat ibu atau bunda maupun ayah yang ingin konsultasi lama, terutama yang punya kehamilan kembar, karena harus dikontrol dengan teratur kehamilannya dan dijaga agar nanti rencana persalinannya juga baik gitu ya, dokter Hesa ya. Ya, betul ada sekali. Terakhir sepatah dua patah terakhir pesan untuk ayah bunda yang mungkin punya kehamilan kembar atau yang ingin punya anak kembar. Oke, terima kasih dokter Dini. Untuk ayah dan bunda yang mempunyai ataupun berencana untuk memiliki bayi kembar, sebaiknya memang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu sebelum
selama dan setelah persalinan. Jadi saat nanti kita sudah merencanakannya untuk kehamilan kembar, kita pun sudah siap secara psikologis, secara material, dan secara fasilitas kita juga sudah mempunyai apa-apa yang dibutuhkan untuk menunjang kehamilan kembar. Jadi nanti kalau kita memang diberi anugerah kehamilan kembar, kita sudah siap nanti, baik itu dari program kita sudah usahakan nanti akhirnya kehamilan kembar pun nanti kita bisa antisipasi plus minusnya kehamilan kembar ataupun komplikasinya kehamilan kembar agar tidak terjadi komplikasi. Sebaiknya memang rutin memeriksakan kondisi kehamilan kembar itu kepada dokter kandungan yang dipercayai supaya kita bisa memantau perkembangan dari dua buah hati yang akan berkembang pada rahim dari bunda sekalian, dan nanti harapannya nanti persalinannya pun dapat kita rencanakan dengan baik, apa yang terbaik buat kondisi kehamilan kembar dari ayah dan bunda sekalian yang memang berencana untuk kehamilan kembar. Seperti itu. Gitu. Baik Dokter Hesa, terima kasih sekali sharingnya hari ini bersama Bunda, sahabat JIH, juga keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat bunda-bunda dan keluarga sekalian yang memang akan merencanakan atau sedang hamil kembar, gitu ya Dok? Ya. Semoga sehat selalu Dokter Hesa. Terima kasih Dokter Dini atas kesempatannya. Iya, sama-sama Dok. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi bunda-bunda sekalian. Iya. Selanjutnya ya. Ya, sampai ketemu lagi di podcast kesehatan Rumah Sakit JIH Purwokerto. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa.